Baik, kita lanjutkan tutorial Bootstrap-nya yang akan dibahas dalam video ini, yaitu tentang staging ya. Dimana maksud staging ini yaitu untuk mengatur width dan height sebuah elemen. Di sini Bootstrap telah menyediakan ada dua pilihan. Pertama itu untuk mengatur height dan width itu berdasarkan parent ya, atau tergantung induknya. Dan cara dua itu mengatur height dan width itu berdasarkan viewport ya. Nah, yang akan saya coba dulu, yang pertama itu, saya akan coba dulu yang height dan width itu berdasarkan pivot ya. Pertama itu, saya akan menyediakan file dulu. Ini kita close, atau kita copy dulu ya, karena sama ini. Kita close, kemudian saya akan buat folder baru ya. Namanya itu utils. Kurang i. Oke, utils. Kemudian buat file baru dengan namanya itu staging.html. Paste di sini. Set. Kemudian ini mundur dulu keluar folder. Karena ini dalam folder ya, jadi keluar dulu baru masuk ke folder set ya untuk pemanggilan file Bootstrap-nya yang dibutuhkan. Juga sama ya. Ini ganti jadi strip staging. Set. Ini hapus. Sekarang kita coba dulu. Press. Kita hapus. Kita masuk dulu ke utilities. Masuk ke staging ya. Oke, sudah masuk ke nama filenya yaitu utils staging ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengatur lebar dan tingginya itu berdasarkan pivot ya. Itu ini relative to the pivot ya. Di sini ada 4 kelas ya yang sudah ada. Kita copy aja ini. Kemudian kita paste sini di file kita yang sudah dibuat. Pertama itu saya akan coba dulu yang ini ya, pivot untuk height-nya ya. Jadi ini komentar dulu. Save. Ini artinya itu P ini mewakili pivot dan H ini mewakili height ya. Kemudian strip 100 ini maksudnya itu otomatis ya. Jadi si tingginya itu atau height-nya itu berdasarkan tinggi dari si inner screen-nya. Save. Kita coba dulu lihat. Refresh. Yang muncul cuma tulisan ya. Nah, supaya kelihatan hasilnya, saya akan beri ini ya, beri kelas tambahan ya. Saya akan buat dulu sini style, dimana kelas ini untuk memberi ini ya, untuk memberi background ya, warna background ya. Sekarang background itu green. Colornya itu green. Save. Sekarang kita masukkan di sini. Oke, green. Save. Dan kita refresh. Nah, kelihatan sekarang ya hasilnya. Jadi kalau kita menggunakan kelas ini yaitu phstrip100 ya, yaitu akan menghasilkan si elemennya itu, si tingginya itu berdasarkan inner screen ya, yaitu ini ya. Di sini sampai ke sini. Untuk lebih jelas kita inspect dulu. Nah ini segini ya. Kelihatan bedanya ya. Pas kita klik ini si elemennya. Nah ini segini ya. Jadi height itu sampai bawah. Kemudian
Karena kalau kita mengatur height ya sebuah pivot, maka width-nya tuh otomatis ya, kelebarannya itu otomatis 100% ya, atau mengikuti lebar screen. Di ini hasilnya. Kemudian kalau kita buat duplikat ya, atau kita buat dua di sini. Set. Kemudian sini saya akan buat lagi untuk beda warna ya. Misalkan ya warna kuning ya. Color green yellow yang ini aja. Yang ada aja ini ganti jadi green yellow. Fill, kemudian paste di sini. Set. Supaya ada keterangan sini. Set. Ini juga. Sekarang kita coba ya. Oke. Sekarang kita lihat. Oke, hasilnya ini ya. Jadi biarpun di bawah ya, tetap ya dia itu mengaturnya itu berdasarkan tingginya itu berdasarkan si inner screen-nya, yaitu ini ya. Ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk width-nya ya. Ini komentar dulu. Kemudian ini saya ambil lagi si jarak ya, biar kelihatan. Save, kemudian saya refresh dulu ya. Oke, berhasil ya. Saya tampilkan, baru teksnya ya kelihatan. Untuk kelihatan hasilnya, seperti biasa tambahkan kelas tambahan ya, yaitu BG misalkan ini green ya. Save, refresh. Nah ini hasilnya ya. Jadi ini sama ya. Kalau tadi kan berdasarkan height ya, sekarang berdasarkan width-nya. Kemudian di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi itu kalau kita mengatur berdasarkan height-nya ya, maka si width-nya itu mengikuti ya, mengikuti lebar si inner screen-nya. Nah, kalau di sini si height itu tidak ya, tidak mengikuti berdasarkan tinggi dari inner screen-nya. Jadi dia itu mengikuti berdasarkan isi dari elemennya. Kebetulan ini teks ya, jadi mengikuti tinggi si teksnya. Contoh sini saya akan tambahkan lagi. Misalkan sini ada teks lagi tapi garis baru ya. Misalkan ini hello, kita save. Kemudian refresh. Nah, kelihatan sekarang ya. Jadi kalau kita mengatur fokus ke width-nya, maka bagian height-nya itu fokus ke bagian isi elemennya. Jadi segini hasilnya. Misalkan kita atur lagi di sini view height-nya itu 100 ya. Save, kemudian refresh. Maka otomatis mengikuti si tinggi inner screen-nya. Kalau ini diatur ya. Tetapi kalau ini tidak diatur, save, refresh, kembali lagi ya ke defaultnya, yaitu berdasarkan tingginya itu berdasarkan isi dari elemennya. Oke, ini kan ini ya, si pivotnya itu pivot width-nya itu 100 ya. Jadi otomatis 100% mengikuti lebar inner screen. Nah, supaya di sini ada tambahan ya. Ini kan cuma 4 ya. Step medianya. Sekarang pengennya tuh setengahnya gitu, setengah dari pivotnya. Karena belum ada di bootstrap ya, karena harus di custom lagi. Untuk contoh di sini saya akan tambahkan lagi di sini. Pivot width itu misalkan strip 50 ya. Di sini berarti width 50. Iya, wait. Set. Sekarang kita coba ya ini.
jadi 50. Set. Kita refresh. Nah, kelihatan sekarang ya. Oke, sekarang berubah jadi setengah dari layar ya, layar dari ini screen ini segini ya. Misalkan pengen tambah lagi, misalkan sini buat width itu strip 10 sama ya, tinggal ganti aja value-nya 10. Save. Oh iya, ini lupa ya, belum masukkan sini. Save. Oke, segini ya hasilnya. Untuk height juga sama ya, bisa tambahkan width ya, maksudnya height ya, strip 20, height 20, ganti height 50. Ini ada yang salah ya. Oke, save. Oke, sekarang setengah dari inner screen. Kita lanjutkan. Ini selesai. Sekarang kita coba yang menggunakan ini ya, menggunakan keyboardnya itu si width atau height-nya itu ada minnya, yaitu minimal ya, maksudnya sini minimal. Contoh sini kita coba dulu ya, semua aja green. Refresh, hasilnya sama ya, karena ini minimalnya tuh 100 ya. Ini juga kalau menggunakan yang bagian width-nya ya, sama di sini. Min dulu strip, baru PUI strip 100 value-nya 100 dari stepnya kasih 100. Kalau mau custom lagi di sini, tambahkan aja di sini. Ini kita satu dulu ya, karena sama ini. Nah, supaya kelihatan bedanya, di sini saya akan menyiapkan teksnya ya, biar cepat. Copy paste aja ini. Paste. Paste. Oke, segini kita lihat hasilnya, apakah ada hasilnya. Oke, baru segini ya, sedikit ya. So, kita buat aja nih jadi paragraf ya. Kemudian kita ulangi kata-kata ini. Save. Lihat lagi. Oke, kayaknya butuh 5 kali ya. Ini baru 2, 3, 4, 5. Save dulu. Kita lihat sedikit lagi, tambah 2 ya. 1, 2. Press. Nah, sekarang kelihatan ya, ini sudah melebihi dari si height dari screen-nya, inner screen-nya. Tambah lagi, save, press. Nah, sekarang kelihatan ya tuh. Karena ini tadi itu udah diatur itu minimal ya. Di sini minimal ya. Ini minimalnya. Tetapi kalau dihapus ini minimalnya, sekarang refresh, otomatis ini ya, ini tetap ya, si elemennya itu
berdasarkan warnanya itu berdasarkan tinggi dari inner screen-nya, tapi isinya, isi elemennya melebihi kan, karena ini melebihi dari tinggi dari inner screen, otomatis ini keluar ya, keluar dari elemennya. Supaya tidak seperti ini, itu ada ya di bootstrap tuh namanya itu di bagian ini ya, utilities, bagian overflow ya, tapi tidak dibahas dalam video ini ya. Next video kita bahas ya. Jadi sekarang kelihatan ya kalau kita menggunakan min strip pivot height atau pivot width ya, kemudian strip 100, otomatis sini kalau isi elemennya itu sudah melebihi dari height dari si elemennya, maka dia itu akan menambah lagi ya, karena di sini pengaturan itu minimal kan. Tapi kalau di sini tanpa menggunakan minimal atau min, jadi tetap ya si elemennya itu diatur dengan tingginya berdasarkan tinggi dari inner screen, tapi isinya itu keluar ya, keluar dari elemennya. Oke, sekarang kita hapus ini. Beberapa set. Oke, ini cukup ya segini kan. Tuh, hapus lagi. Ada sedikit. Nah, ini. Nah, sekarang ini kan. Karena ini si isi elemennya kurang ya, jadi tetap ya. Untuk ini bagian width pivotnya sama ya. Jadi sebelumnya tuh ada min dulu atau minimalnya strip pivot atau pw strip 100. Bagian width saya tidak akan contohkan ya. Jadi teman-teman bisa mencobanya ya untuk bagian width pivotnya itu yang minimalnya.